Halo professional leader dan juga business owner, saya Amelia Hirawan. Di segmen ini saya akan bicara mengenai dream, mengenai visi sebagai kompas dalam kehidupan kita. Ya, yang mana segmen ini sebenarnya adalah bagian dari series The Sun in Your Eyes. Ya. Mengapa series ini kita angkat? Karena sebenarnya saya terinspirasi dari matahari yang setiap hari selalu menyinari, selalu memberikan harapan, selalu memberikan inspirasi bagi kita semua yang ada di dunia ini ya. Dan saya percaya bahwa di mata setiap orang ada matahari, ada sinar, ada harapan, ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan di dunia ini. Semoga melalui segmen ini Anda juga semakin menemukan matahari dalam diri Anda sendiri. So, bicara tentang visi, ya, buat saya ini sebenarnya juga bukan hal yang mudah ya untuk dibicarakan atau ditemukan. Tapi yang beresonansi buat saya belakangan ini, beberapa waktu belakangan ini adalah saya itu kepingin benar-benar menjadi seorang facilitator yang menemani proses transformasi banyak orang, ya. Ada banyak hal sebenarnya yang mendasari hal ini, gitu. Kalau beberapa dari Anda tahu sebenarnya karir pertama saya dulu social worker untuk anak jalanan, gitu. Jadi kayak udah ketemu sama banyak anak-anak, ketemu banyak sudah dalam proses personal development dari zaman dulu. Dan mungkin tanpa saya sadari ketika saya menjalani karir saya sebagai social worker, saya ngelihat bagaimana anak-anak ini nggak punya ruang transformasi. Mereka nggak punya cara untuk berkembang. Mereka bahkan nggak tahu harus bertanya pada siapa gitu. Tapi mungkin karena keterbatasan saya waktu itu, saya nggak punya banyak resources. Saya nggak melakukan banyak hal gitu. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai social worker gitu. Tapi ketika kemudian seiring perjalanannya, saya belajar banyak hal mengenai coaching. Saya belajar banyak hal mengenai personal development. Akhirnya saya tahu, oh ternyata banyak ruang ya, banyak cara ya untuk bisa membantu proses transformasi seseorang, apapun itu. Untuk menjadi lebih baik, dari nggak bisa jadi bisa. Dari yang bisa kepingin bisa lebih bagus gitu. Dan saya percaya bahwa setiap orang itu punya resources. Mereka sebenarnya punya potensi dalam diri. Hanya butuh alat, butuh media, butuh mungkin trigger, butuh facilitator untuk membuat mereka yakin, mereka jadi tahu potensi yang mereka punya. Dan mereka hanya butuh dibantu untuk mengeluarkan potensi itu, caranya seperti apa. Ya. So that's why dalam perjalanannya sampai saat ini, mungkin dunia saya bukan lagi dunia anak jalanan ya, tapi saya ketemu dengan banyak orang muda, saya banyak ketemu dengan professional leader, bahkan saya ketemu dengan Anda business owner yang mungkin Anda struggling, bagaimana sih cara memimpin perusahaan, bagaimana sih cara memimpin lebih banyak orang. Dan saya yakin Anda punya potensi itu. That's why ini menjadi satu visi saya, bagaimana saya menjadi fasilitator. Saya menemani Anda, saya mungkin membantu Anda menemukan potensi untuk mengembangkan kompetensi Anda, sehingga setiap orang bisa bertransformasi dan bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Dan pada akhirnya visi pribadi saya ini, visi personal saya ini menemani perjalanan saya di Sinergia Group Indonesia. Ya, kami ingin menjadi fasilitator juga bagi banyak orang untuk bertransformasi. Nggak cuma person to person, tapi kemudian juga menjadi bagian dari korporasi. Transformasi sebuah korporasi, transformasi sebuah organisasi. Ya, semoga Anda juga terkoneksi dengan kami nantinya. Oke, teman-teman, itu tadi sharing singkat saya tentang visi saya dan mengapa itu penting buat saya ya. Dan pastinya saya percaya Anda sebagai professional leader, sebagai business owner, Anda juga punya visi Anda masing-masing. Mungkin beberapa di antara Anda sedang mencari dan it's okay. Ya, ikutin aja perjalanannya. Atau mungkin beberapa di antara Anda saat ini, Anda ingin mempertajam visi Anda. Anda ingin memperteguhnya lagi. Ya. So, sebelum saya lanjut, saya ingin ajak Anda untuk ambil satu jeda, untuk Anda terkoneksi dengan visi Anda, untuk sesuatu yang mungkin Anda ingin hadirkan dalam hidup Anda, untuk sesuatu yang ingin Anda capai dalam hidup Anda. Maka saya akan putarkan satu musik, sekitar 1-2 menit untuk menemani Anda,
Barangkali untuk Anda yang Anda ingin menuliskan kembali visi Anda boleh ambil notes Anda boleh bikin tulisan tentang visi Anda, tentang apa yang Anda inginkan, ya, apa yang ingin Anda capai dalam hidup ini. Atau barangkali teman-teman, untuk Anda yang sedang merancang, mencari, Anda boleh sesederhana Anda boleh pejamkan mata, Anda imajinasikan apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup ini, yang mana itu menjadi visi Anda. So, mari kita duduk yang rileks. Anda boleh sambil menulis, Anda boleh sambil pejamkan mata, ambil jeda sejenak untuk terkoneksi dengan visi Anda, dengan misi Anda, tentang apa yang Anda inginkan benar-benar dalam hidup ini. Oke, teman-teman professional leader dan juga business owner. Sebenarnya belakangan ini banyak banget yang nanya ke saya lagi ya tentang, Amel, kamu punya visi apa sih? Kamu punya dreams apa sih? Dan buat saya kayak, aduh, ditanya ini itu lagi gitu ya. Mungkin sama seperti Anda ketika ditanya visinya apa. Itu pertanyaan yang sederhana tapi bikin kita berpikir panjang gitu. Tapi oke lah, kali ini saya mau sharing sedikit ya. Kalau ditanya sebenarnya personal vision ya, jujur itu berkembang sih dari waktu ke waktu. Dulu di satu titik ketika saya memulai perjalanan karir, mau ditanya tentang visi juga ngeblank, nggak tahu itu apa. Tapi belakangan ini yang banyak beresonansi buat saya adalah bagaimana saya bisa menjadi facilitator, saya bisa memfasilitasi, saya bisa menjadi satu media bagi banyak orang untuk bertransformasi gitu. Mereka bisa berkembang, saya bisa bantuin mereka, itu jadi satu panggilan ya, jadi satu misi yang entah mengapa itu seringkali muncul gitu. Dan sebenarnya tanpa sengaja saya mendapati banyak perjalanan hidup itu seolah-olah membuka jalan untuk saya mewujudkan hal tersebut. Jadi kalau bisa dikatakan ya ini yang menjadi visi saya saat ini ya. Semoga ini juga menjadi satu trigger buat Anda memikirkan apakah walaupun Anda business owner, Anda tentunya punya goals, punya visi dalam bisnis Anda. Tapi bagaimana kemudian ruang profesional Anda itu juga menjadi terkoneksi, menjadi selaras dengan visi personal Anda. Nah, ini yang saya bisa sharingkan di awal sebagai why atau visi saya gitu ya. Dan kalau ditanya, Amel kenapa sih sampai punya visi semacam itu gitu ya. Perjalanannya panjang lah gitu. Beberapa dari Anda tahu saya banyak berkutat di dunia pengembangan SDM yang makin hari kayak makin seru aja gitu. Jadi banyak banget why-nya. Kayak kalau dibicarakan nggak habis nih. Nanti 1 jam kita bicara di sini. Tapi tentunya saya yakin ketika Anda juga punya visi ada banyak alasan lah ya. Yang membuat Anda akhirnya merumuskan hal itu ya. Saya sih lebih kepingin sharing kali ini bukan hanya apa yang ada di belakang, tapi kemudian ketika saya punya satu visi bagaimana kemudian mewujudkan hal itu, berjalan dalam visi itu, atau makin lama juga makin memperteguh ya visinya, apakah ini benar-benar jalan yang kita mau ambil. Nah, sebenarnya di salah satu buku saya, di Coaching Journey, saya sharing ada satu konsep yang menarik buat saya. Bukan konsep yang wow baru, tapi saya yakin Anda juga udah belajar. Grit, ya. Ada satu buku yang saya baca, judulnya Grit. Grit ini sebenarnya singkatan dari guts. Buat saya itu maknanya adalah punya nyali gitu ya, punya keberanian, punya nyali. Kemudian yang kedua, grit itu adalah resilience, bagaimana kemudian kita punya satu resilience itu up and down, kemudian gimana kita juga masih bertekun, bertahan di situ, nggak gampang sih ya. Kemudian punya inisiatif, siapa yang lagi akan mengejar-ngejar kita mewujudkan mimpi kita kalau bukan kita sendiri. Dan satu lagi adalah tenacity, ya, bagaimana kita punya satu kegigihan untuk
terus melakukan itu. Nah, waktu baca tentang grit, itu sedikit mengkonfrontasi iya, memotivasi iya gitu ya. Memotivasi, wah keren banget nih ya kalau misalnya punya 4 elemen itu dalam hidup saya, kayaknya semuanya akan berjalan dengan lancar gitu. Tapi di satu sisi juga mengkonfrontasi, saya juga punya pertanyaan dalam diri saya. Bisa nggak ya bertahan dalam kondisi seperti itu gitu? Kayaknya ideal banget gitu. Padahal kalau saya mau teriak-teriak, saya bilang, saya kan juga manusia gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa sekali lagi banyak proses dalam hidup saya yang terkoneksi dengan framework ini, dengan konsep ini ya. Kalau bilang soal guts, soal nyali gitu. Aduh, teman-teman, kalau Anda tahu masa kecil saya, itu jauh banget dari berani gitu. Pokoknya ciut banget deh suruh ngomong di depan kelas itu kayak mending kabur aja. Tapi ternyata ada banyak trigger dalam hidup ini, dan biasanya karena kepepet sih. Saya tahu karena ketika saya nggak showing up di dalam perjalanan karir saya, ya saya bukan siapa-siapa dan mungkin saya nggak bisa mencapai apa yang saya mau gitu. Sehingga punya keberanian buat saya itu adalah satu latihan, satu proses, memaksa diri. Bahkan dengan sengaja, udah saya cari bisnis coach sih yang bisa ngajarin saya berani ambil keputusan nih. Ya, itu guts. Ya. Bicara tentang resilience, saya menyadari bahwa dalam hidup saya sebenarnya banyak role model ya. Baik dari orang tua saya, beberapa mentor saya, yang saya ngelihat dalam hidup mereka, kayak mereka lebih susah nih perjuangannya daripada saya. Kalau mereka itu terus, kenapa saya mesti nyerah sih gitu. Bahkan teman-teman kuliah saya punya satu teman kuliah yang dia bilang, saya tanya ke dia, gila kamu naik motor tiap hari 40 kilo ke tempat kerja kamu gitu. Kenapa kamu lakuin itu gitu? Sedangkan kamu punya pilihan cari pekerjaan baru, atau mungkin kamu naik mobil dan segala macam. Tapi dia bilang gini, enggak, karena saya punya tim, mereka lakukan ini. Dan sesekali saya mau lakukan ini karena saya mau jadi role model buat mereka. Buat saya itu satu kisah sederhana yang menohok saya gitu ya. Gila, dia jadi leader, dia punya tim, dia mau jadi role model, dia se-resilience itu gitu loh. Dia lakukan semuanya untuk itu gitu. Kenapa saya nggak bisa gitu? Sehingga saya belajar juga dari orang-orang di sekitar saya how to be resilient gitu ya. Kalau ngomongin tentang inisiatif, saya itu orang yang pemalas sebenarnya ya. Kalau bisa ditunda aja. Kalau nggak bisa dilakuin, aduh kayaknya tempat tidur itu lebih enak gitu. Hanya banyak peristiwa dalam hidup saya yang saya cuma nunggu, teman-teman ya. Dan saya ngerasa saya kehilangan banyak kesempatan. Nah, waktu itu mungkin sama dengan business owner, Anda sebagai business owner, Anda dapat satu opportunity. Waktu itu saya ditawarin untuk menjadi country leader points of view, dan saya bilang, kayaknya ada orang lain lagi deh, kayaknya mungkin orang lain lebih baik dari saya. Tapi waktu itu Ichi adalah salah satu managing directornya Points of View, dia bilang, no Amelia, if you want to take it, just take your initiative gitu. Ambil panggungnya, showing up. Dan waktu itu saya juga pikir, oke lah, itu kayaknya saatnya belajar untuk ambil inisiatif. Ya udah, ambil aja inisiatifnya ya. Walaupun saya tahu itu butuh keberanian. Dan kegigihan, saya belajar tenacity atau terus setiap ada prosesnya itu pada saat saya building bisnis saya di Sinergia. Bapak Ibu teman-teman, kayaknya nggak tega ketika punya tim, kemudian saya bilang, guys saya nyerah gitu ya. Saya nggak tega gitu lihat mereka. Mungkin karena saya nggak tega, ini kalau saya nyerah, mungkin mencapai target atau berusaha untuk mencapai goal yang udah kita canangkan, kalau saya sebagai pemimpin menyerah, terus mereka mau kemana gitu. So itu grit yang akhirnya menjadi satu spirit yang terus-menerus menemani perjalanan saya dalam proses ini. Semoga ini juga bisa menjadi satu trigger buat Anda, teman-teman business owner dan professional leader. Bukan sesuatu hal yang kompleks, walaupun nggak mudah,
Tapi saya yakin kalau Anda juga mau berlatih, Anda cari mentor, Anda pasti juga bisa ngejalaninnya.